Sepintas, ketika melihat anak ini layaknya seperti anak pada umumnya. Tetapi ketika berinteraksi lebih lanjut, maka kita akan mendapati sesuatu yang istimewa dari anak tersebut. Yap, anak tersebut adalah anak yang memiliki keistimewaan yang biasa disebut dengan anak penyandang autis atau autis spectrum disorder. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan anak autis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Witrianingsih, NIM 41032102200079 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas A3 semester 3. Nah, setelah melihat cuplikan video sebelumnya, pasti kalian penasaran kan apa itu autis, penyebabnya, faktor resikonya, kriteria autis itu sendiri, hambatan yang dimiliki pada anak autis, serta bagaimana cara mengidentifikasi anak autis ini. Baik, yuk langsung saja kepada pembahasannya. Tunggu dulu. Sebelum kita ke pengertian autis, kita harus tahu terlebih dahulu nih sejarah dari penamaan autis itu sendiri. Nah, kata autis ini pertama kali digunakan oleh Eugen Bleuler, seorang psikiater pada tahun 1910 untuk menerangkan seseorang yang dewasa penyandang skizofrenia, di mana sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan realita yang ada di lingkungan. Nah, kemudian kata autisme ini diadaptasi oleh Bapak Psikiatri Anak bernama Leo Kanner pada tahun 1943 dengan kata autistik yang menggambarkan seorang tidak mampu berhubungan dengan orang lain dan lingkungan secara normal, serta menunjukkan sikap dan perilaku seperti suka menyendiri, tidak mampu menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, serta perilaku yang berulang, obsesif terhadap kesamaan, dan potensi kognitif yang bisa dikatakan baik. Setelah itu, pada tahun 1944, Hans S. Pager, seorang dokter anak, mengidentifikasi kondisi seperti yang digambarkan Kanner, namun dalam bentuk yang lebih ringan dan menamakannya sebagai sindrom Asperger. Kemudian, American Psychiatric Association menerbitkan buku Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder yang biasa disebut dengan DSM-1 di tahun 1952 yang menyatakan perilaku autistik ini yang muncul pada anak sebagai manifestasi awal dari penyandang skizofrenia dewasa. Kemudian, menurut DSM-2 tahun 1968 mulai melihat infantil autis memiliki gangguan yang berbeda dengan skizofrenia, namun diagnosisnya masih skizofrenia. Kemudian, menurut DSM-3 yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Institute tahun 1980 mendapati pergeseran pemahaman autis sebagai gangguan perkembangan yang berbeda dengan gangguan kejiwaan menjadi sebuah perubahan yang sangat penting. Kemudian, pada DSM-4 tahun 1994 perubahan nama menjadi autistic disorder. Nah, selanjutnya pada DSM-5 disebut dengan autis spectrum disorder. Kata spektrum ini ditambahkan karena gejala yang dimiliki anak autis bersifat kompleks dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. DSM ini sebagai buku rujukan untuk mendiagnosis anak autis. Nah, setelah mengetahui sejarah autis, menurut kalian apa sih pengertian autis itu sendiri? Sebab autis ini biasanya dipakai untuk ejekan bagi seseorang yang antisosial dan suka menyendiri, tanpa kita tahu arti dari autis ini sebenarnya. Nah, autis ini terdiri dari dua kata, yaitu autos sama dengan diri sendiri, dan namus yang artinya keadaan atau tindakan.
Autism spectrum disorder adalah suatu perkembangan yang abnormal atau masalah perkembangan pada anak yang mengakibatkan hambatan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang terbatas dan berulang-ulang. Menurut DSM-4, Autism spectrum disorder ini merupakan gabungan dari autistic disorder, Asperger syndrome, dan PDD-NOT. Anak yang menderita autis sebenarnya dapat diketahui sejak usia dini. Umumnya, gejala tersebut muncul sebelum usia 3 tahun. Penyebab autis ini belum diketahui secara pasti. Namun, kemungkinan besar para peneliti menyatakan bahwa autis disebabkan oleh gangguan atau kerusakan pada gen yang menyebabkan masalah autoimun ataupun penyakit degeneratif pada sel-sel saraf di otak. Perubahan genetik tertentu juga bisa meningkatkan resiko anak menjadi autis. Perubahan genetik ini muncul secara spontan pada embrio awal atau sperma dan atau sel telur yang bergabung untuk menciptakan embrio. Ada kode genetis yang berfungsi mengatur sistem otak tidak normal, padahal berperan penting dalam pembentukan sel. Misalnya pada gen rel yang berfungsi untuk mengontrol sel, dan ada juga pada gen forpin yang berfungsi mengatur perkembangan bahasa. Selain itu juga faktor usia ibu hamil dan juga faktor risiko lingkungan yang bisa mempengaruhi tingkat resiko pada anak autis. Kemudian ada beberapa faktor resiko gangguan autis pada masa kehamilan. Yang pertama, faktor yang meningkatkan risiko autis seperti orang tua yang memiliki umur lanjut usia, komplikasi kehamilan dan kelahiran, serta kehamilan dengan jarak kurang dari 1 tahun. Yang kedua, faktor yang dapat mengurangi resiko autis seperti mengonsumsi vitamin yang mengandung asam folat sebagai konsepsi, kehamilan, sampai kelahiran. Yang ketiga, faktor yang tidak berpengaruh seperti vaksin, sebab para peneliti telah melakukan riset selama 20 tahun yang menunjukkan bahwa vaksin ini bukanlah penyebab dari autis itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk kepada pembahasan karakteristik pada anak autis. Yang pertama, pada gangguan kuantitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik. Minimal harus ada 2 gejala sehingga bisa dikatakan memiliki gejala autis seperti berikut. Yang pertama, tidak mampu menjalin interaksi sosial yang cukup memadai seperti kontak mata kurang, ekspresi muka kurang hidup, gerak-gerik yang kurang tertuju. Yang kedua, tidak bisa bermain dengan teman sebaya. Yang ketiga, tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, kurangnya hubungan sosial dan emosional yang timbal balik. Kemudian, pada gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi, minimal 1 dari gejala berikut. Yang pertama, bicara terlambat atau bahkan seringkali tidak berkembang. Yang kedua, bila bisa bicara, bicaranya tidak dipergunakan untuk berkomunikasi. Yang ketiga, sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang. Yang keempat, cara bermain kurang variatif, kurang imajinatif, dan kurang bisa meniru. Kemudian, suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat, dan kegiatan. Minimal harus ada 1 gejala berikut. Yang pertama, mempertahankan 1 minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebihan. Yang kedua, terpaku pada suatu kegiatan yang ritualistik atau rutinitas yang tidak ada gunanya. Yang ketiga, ada gerakan yang aneh dan diulang-ulang. Yang keempat, seringkali sangat terpukau pada bagian benda tertentu. Nah, kemudian ada gangguan atau hambatan yang menyertai pada anak autis spectrum disorder ini, seperti gangguan sensori. Padahal fungsi saraf sensorik adalah menerima rangsangan dari luar tubuh untuk disampaikan ke otak. Hal ini memungkinkan otak untuk memberi respon yang sesuai terhadap rangsangan yang diberikan. Nah,
Namun pada anak penyandang autis mengalami gangguan sel saraf, sehingga tak jarang mereka tidak menyadari. Misalkan jika tertusuk pisau tidak merasakan nyeri, sehingga menyebabkan luka-luka yang tidak disadari. Ada juga pada gangguan kognitif. Gangguan ini adalah sebuah kondisi yang mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang. Individu dengan masalah seperti ini akan memiliki daya ingat yang rendah, gangguan persepsi, dan kemampuan belajar yang tidak baik. Misalkan terjadinya keterlambatan tumbuh kembang pada anak autis. Kemudian self-regulation. Self-regulation ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Kontrol di sini berkaitan dengan erat dengan pengaturan emosi dan perilaku terhadap perubahan situasi apapun yang mampu dilakukan seseorang secara mandiri. Namun pada anak autis tidak bisa mengontrol dirinya disebabkan adanya keabnormalan pada sel saraf. Kemudian pada hambatan komunikasi yang dialami oleh penyandang autis meliputi keterlambatan, munculnya bahasa permulaan, minimnya kosakata yang dimiliki, minimnya kemampuan dalam menyusun kalimat, gangguan fonologi, rendahnya frekuensi berkomunikasi, minimnya tujuan berbahasa, serta cara bermain yang masih minim penggunaan bahasanya, ataupun gangguan penyerta lainnya. Baik, setelah itu ada gangguan yang menyerupai anak autis. Pertama, gangguan pendengaran yang sangat berat dalam hal komunikasi dan interaksi. Kemudian cerebral palsy dengan kerusakan yang sangat berat. Setelah itu ada mental retardation sangat berat, rentang IQ-nya di bawah 25. Kemudian ada Rett syndrome, childhood disintegrative disorder, Fragile X syndrome, tuberous sclerosis, Landau-Kleffner, Williams syndrome, childhood schizophrenia, dan gangguan lain. Baik, setelah mengetahui gambaran tentang anak autis ini, bagaimana sih cara mengetahui atau mengidentifikasi anak autis yang ada di sekitar lingkungan kita? Namun sebelum melakukan identifikasi, kita harus memahami terlebih dahulu secara komprehensif anak dengan penyandang autis ini, karena banyak diagnosis yang menyerupai autis spectrum disorder. Maka dari itu diperlukan proses identifikasi yang secara kompleks dan diperlukan sebagai tools yang mendukung agar bisa meminimalisir misdiagnosis. Nah, ada dua metode yang bisa kita lakukan untuk melakukan identifikasi terhadap anak autis. Pertama, ada DSM-4 dengan screening terlebih dahulu, lanjut ke instrumen pervasive development disorder. Selanjutnya, menanyakan kepada ibunya apakah anaknya pernah normal atau tidak. Ketika jawabannya pernah normal, berarti anak tersebut memiliki gangguan perkembangan yang lain. Tapi ketika jawabannya tidak pernah normal, lanjut ke skala derajat autis. Nah, setelah dihitung skala derajatnya, jika totalnya lebih dari 30, lanjut ke instrumen DSM-ASD untuk mensinkronkan data yang telah diambil. Kemudian yang kedua ada pada DSM-5, sama seperti DSM-4, yakni melalui tahap screening terlebih dahulu. Kemudian masuk ke instrumen MCAT jika memenuhi, lanjut ke DSM-5. Baik, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan, baik itu perkataan ataupun perbuatan. See you on the next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.